Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon izin, perkenalkan nama saya Hanum Prameswati Azana. Saya merupakan peserta Latsar Angkatan ke-72 di kelompok 4. Pada kelompok ini, saya dibimbing dan dipimpin oleh Bapak Didi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang agenda 1 modul 3 tentang kesiapsiagaan bela negara, kemampuan awal bela negara, rencana aksi bela negara, kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, kerangka kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS adalah kesiapan untuk mengabdi diri secara total kepada negara, bangsa, untuk menghadapi berbagai macam ancaman multidimensional yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Kemudian, kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS merupakan titik awal dari langkah panjang pengabdian yang didasari oleh nilai-nilai dasar ketangguhan mental yang didasarkan pada nilai-nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban demi bangsa dan negara akan menjadi sumber energi yang luar biasa dalam pengabdian sebagai abdi negara dan abdi rakyat. Kesiapsiagaan bela negara sendiri merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki seseorang secara fisik, mental, dan sosial dalam menghadapi situasi kerja. Dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaannya terhadap NKRI, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan peran profesi warga negara demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman yang ada pada hakikatnya mendasari proses nation and character building. Kemudian, beberapa contoh bela negara yang dapat kita lakukan pada dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menciptakan suasana rukun, damai, harmonis dalam keluarga. Itu merupakan contoh bela negara di lingkungan keluarga. Kemudian, membentuk keluarga yang sadar hukum, meningkatkan iman dan takwa, dan iptek. Kesadaran untuk menaati tata tertib pelatihan. Yang keempat, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat. Contoh bela negara dalam lingkungan masyarakat. Kemudian, mematuhi peraturan hukum yang berlaku merupakan bela negara di lingkup negara. Kemudian, konsep 5 nilai bela negara. Yang pertama, rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, mempunyai kemampuan awal bela negara. Apa sih manfaat dari kesiapsiagaan bela negara sendiri? Yang pertama, membentuk sikap, disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Kemudian, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh, berbakti pada orang tua, bangsa, dan negara. Yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang kesembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Yang kesepuluh, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan peduli antar sesama. Kemudian, untuk mampu mengikuti kemampuan awal bela negara, kita harus mempunyai kesehatan jasmani, kesehatan mental, menjunjung kearifan lokal, memiliki etika dan
etiket moral. Apa sih kesehatan jasmani? Kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah yang berlebihan. Sebagai ASN, diperlukan sehat jasmani dan kebugaran rohani. Kebugaran jasmani seorang dipengaruhi juga oleh pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah segala upaya guna menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan diri dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Pola hidup sehat sendiri kita bisa dengan makan sehat, aktivitas sehat, berpikir sehat, lingkungan sehat, dan istirahat cukup. Kemudian, kemampuan awal bela negara yang kedua adalah kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental? Kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang bagus. Salah satunya, cara mendapatkan kendali diri yang baik adalah dengan memelihara kesehatan otak lebih dari sekedar kenormalan. Kita harus bisa memanajemen stres dan kendali diri harus berubah dari sekadar reaktif menjadi keterampilan aktif. Kemudian kita memasuki pada tahap menjunjung kearifan lokal. Kemudian ada memiliki etiket atau etika moral. Apa sih etika? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang azas-azas akhlak atau moral. Etika dapat juga disimpulkan sebagai suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang baik secara bermanfaat berlaku dalam suatu golongan, kelompok, masyarakat, serta pada institusi formal maupun informal. Etiket moral sendiri berarti etiket ini sebagai pembentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi, hubungan baik, dan saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Kemudian moral sendiri apa? Moral adalah bentuk jamaknya yaitu mores, yang artinya kebiasaan, adat, yang pada dasarnya sama dengan moral, hanya ada nada lebih abstrak. Kemudian, pada tahap menjunjung kearifan lokal. Kearifan lokal dapat berupa pengembangan kearifan yang berasal dari luar, namun telah diadopsi dan diadaptasi sehingga memiliki ciri baru yang membedakan dengan kearifan aslinya, sehingga menunjukkan ciri-ciri lokal. Kemudian, kegiatan kesiapsiagaan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu menjaga kesehatan jasmani, berperan aktif dalam kegiatan berprotokolan, menjaga pola hidup sehat, aktif dalam kegiatan yang positif. Kemudian, rencana aksi bela negara merupakan sinergi setiap warga guna untuk mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan berdasarkan pada nilai luhur-luhur bangsa yang mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Rangkaian upaya-upaya bela negara itu dapat kita lakukan dengan menghadapi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Berdasarkan oleh semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, makmur sebagai penggenap nilai-nilai bela negara. Kemudian, kemampuan emosional itu harus kita miliki juga dalam bela negara. Karena apa? Dengan kemampuan emosional, kita mampu mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan menyatakan perasaan orang lain, dan pandai menjalin hubungan dengan orang lain. Kemudian, sebagai ASN, kita harus mampu untuk memahami dan melaksanakan kegiatan dalam rangka untuk olah rasa, pikir, dan tindak dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan yang di dalamnya meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, tata tempat, dan tata penghormatan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi agenda 1 modul 3. Ada kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.